Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali Anda mendengarkan audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi dari kegiatan yang saya kerjakan di seharian ini dari pagi sampai malam hari. Hari ini hari Rabu, akhir bulan September tanggal 28. Yang gajian tanggal 25 seperti saya sudah gajian. Yang gajiannya tanggal 1 belum gajian, dan hari-hari seperti ini disebut sebagai tanggal tua. Tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang laki-laki masih muda, baru menikah berapa tahun gitu ya. Tapi dia mengeluh bahwa rezekinya susah, rezekinya jadi kurang lancar gitu ya. Padahal harus membiayai kehidupan anaknya yang baru lahir dan istrinya. Istrinya kadang sering mengeluh. Hal seperti ini mungkin juga dialami oleh sebagian pasangan muda, tapi alhamdulillah dulu saya tidak mengalami itu. Kenapa hal ini dialami? Kenapa ketika baru menikah merasa berat gitu ya, merasa uangnya cepat habis? Sekali lagi, itu karena kurang dipersiapkan. Segala sesuatu harusnya di-prepare, direncanakan, diprogram dulu di pikirannya. Saya dulu terbiasa untuk memprogram pikiran saya, termasuk ketika saya mau menikah gitu ya. Ketika masih fase-fase pacaran, saya sama istri sudah memprepare bahwa nanti nikahnya seperti ini, kemudian pengen punya mobil dulu, kemudian ketika menikah pakai mobil sendiri gitu ya, mobil baru. Dan alhamdulillah itu terjadi. Dan ketika awal menikah ya alhamdulillah juga bisa menikmati, sudah ada rumah meskipun masih tidak besar gitu ya, sudah ada rumah, kemudian bisa honeymoon ke Bali. Saya ingat banget itu, jadi itu ke Bali. Sebetulnya semua bisa terencana kok, semua bisa kita program, kita bisa atur. Kalau bahasa saya, kita bisa buat proposal kepada Tuhannya, kita bisa merancang kehidupan. Seringkali kita dapat doktrin bahwa hidup ini ya sudah pasrah saja dengan yang kuasa. Doktrin ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga kalau pemahamannya kurang utuh menjadi sesuatu yang negatif gitu ya. Karena Tuhan menyuruh kita untuk berikhtiar, untuk berusaha. Nah, ikhtiar yang dimaksud di sini bukan sibuk berganti-ganti profesi, bukan sibuk berganti-ganti pekerjaan, bukan itu. Ikhtiar utama manusia adalah menggunakan pikirannya. Usaha manusia yang utama adalah menggunakan pikirannya. Ketika sudah menggunakan pikiran dengan benar, maka disitulah menarik semua peluang, menarik semua kemungkinan. Seringkali sebagian orang menolak yang datang ke dirinya dengan alasan tidak punya modal, tidak punya pengalaman, tidak punya bakat gitu ya. Ini orang-orang yang memang akhirnya hidupnya merugi gitu, hidupnya kalah karena takut untuk mengambil kesempatan, lalu mengatakan Tuhan tidak ngasih rezeki, padahal sudah datang rezekinya. Sebagian orang juga merasa awal pernikahan itu sesuatu yang berat karena yang awalnya sendirian kemudian harus menanggung hidup berdua. Kalau saya sih mikirnya kebalik gitu ya. Ketika menikah justru ada dua kekuatan, ada dua kepala, ada dua power. Maka harusnya jauh lebih kaya, jauh lebih enak hidupnya. Dengan syarat Anda tahu siapa pasangan Anda. Anda tahu bagaimana mindset calon suami, calon istri Anda.
Bukan hanya melihat parasnya, bukan hanya melihat sabar atau sayangnya, tapi perlu ngulik juga, apakah pasangan saya ini, apakah calon suami atau calon istri saya ini punya mindset yang kaya, punya mindset suka sama uang. Kenyataannya, hidup ke depan, hidup setelah Anda menikah itu butuh uang, bukan butuh cinta. Betul apa betul? Hidup Anda butuh uang. Menikah modalnya uang. Cinta itu adalah pondasinya untuk membuat suasana pernikahan menjadi penuh dengan kedamaian. Tapi untuk bayar token butuh uang, untuk bayar sekolah anak butuh uang, untuk bayar belikan baju anak butuh uang. Makanya penting sebelum pernikahan itu sudah dipersiapkan, sudah memprogram, saya mau nikah dengan calon suami, calon istri yang seperti apa. Utamakan yang memiliki mindset kaya, yang memiliki mental kaya. Jangan menyesal setelah menikah. Ketika menikah nyesal, kok suami saya malas ya, kok suami saya ini gak punya uang ya, atau sebaliknya, istri saya sukanya boros dan sebagainya. Ketika sudah menikah, ya kalau Anda mau berpisah oke aja, tapi kan itu sesuatu yang dibenci sama Tuhan. Jadi kalau lebih bagus Anda prepare dulu, Anda persiapkan, Anda rancang, Anda cek dengan betul calon suami Anda, calon istri Anda. Kalau Anda sudah belajar AMC, itu ada kuis bakat kaya, Anda bisa kasih tuh ke calon suami, calon istri Anda, suruh ngisi kuis bakat kayanya. Masuk tipe yang mana? Apakah suka sama uang ataukah masih takut sama uang? Kalau dua-duanya menikah gitu ya, sama-sama suka sama uang, maka pasti rezeki awal pernikahan itu lancar. Nggak ada namanya awal nikah itu susah dulu kemudian soro, nggak ada. Semuanya bisa diawali dengan kebahagiaan, dengan kekayaan, dengan kemudahan. Semakin menikah, semakin waktunya lama, semakin banyak rezekinya. Itu ketika dua mindset yang memang sama-sama mau kaya bersatu dan menarik rezeki dari arah tidak disangka-sangka. Oke, buat Anda yang belum menikah atau mungkin yang ingin menikah kedua kali karena sudah berpisah, maka waspadalah. Pentingnya belajar AMC untuk mengecek apakah diri Anda dan pasangan Anda punya mental kaya, punya mental suka sama uang, ataukah sebaliknya punya mental atau mindset yang takut sama uang. Dan ini berbahaya ketika dua-duanya sama-sama mindsetnya takut sama uang. Inilah jadinya sengsara hidupnya tambah susah. Lalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan nasib. Bukan, semuanya hasil dari program di kepala Anda, hasil dari pikiran di kepala Anda. Sadari ini, sehingga Anda menjadi sibuk untuk introspeksi diri, sibuk untuk saling mengenal kepada pasangan Anda, demi sebuah pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Pernikahan yang mengkayakan, membahagiakan, dan penuh dengan keajaiban. Selamat malam, selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.